Tafahalukum ya tolibu ilmi, semoga selalu sehat dan selalu dibukakan pintu hati kita untuk selalu menuntut ilmu walaupun kita belajar secara daring. Bil awali, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian sudah memahami pembelajaran sebelumnya tentang pengertian hari akhir beserta dalil Al-Quran dan hadis tentang hari tersebut. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda kedatangan hari akhir. Kedatangan hari akhir adalah rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah telah memberikan tanda-tandanya, baik tanda-tanda yang menunjukkan kiamat kecil maupun tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil sudah sering terjadi di lingkungan kehidupan manusia sekarang ini, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan meninggal dunia. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat kubro yang pertama, wanita berpakaian tapi telanjang. Pakaian yang mereka gunakan yakni begitu mini dan ketat sehingga nampaklah lekuk tubuhnya. 2. Rasul pernah mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah dijadikannya masjid sebagai tempat wisata. 3. Menjelang terjadinya kiamat akan terjadi berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. 4. Semakin meluasnya kebodohan karena wafatnya ulama. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut para manusia, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi ulama, manusia menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya lantas berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. 5. Maraknya riba. Rasul juga pernah mengatakan bahwa riba yang semakin meluas merupakan salah satu tanda kiamat semakin dekat. Sebagaimana di dalam hadis beliau yang berbunyi, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana-mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud. Tanda-tanda selanjutnya, 6. Waktu berlalu lebih cepat. 7. Munculnya bangunan-bangunan yang besar, yakni gedung pencakar langit yang lebih tinggi daripada masjid. 8. Minuman keras menjadi hal yang populer. 9. Padang gurun Arab menghijau. 10. Sungai Eufrat mengering. Sebagaimana dari Ubay bin Ka'ab berkata, orang-orang terus sibuk mencari dunia, hampir saja Eufrat terbuka dan banyak simpanan emas. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya, lalu orang yang di dekatnya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya. Rasul bersabda, mereka berperang karenanya, dari setiap 100 orang, 99-nya terbunuh. 11. Homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas, bahkan mereka membuat komunitas mereka sendiri. 12. Orang-orang akan mempercayai orang-orang yang berkhianat, sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Mungkin salah satu dari tanda-tanda kecil kiamat tersebut sudah terjadi pada saat ini. Nah, tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda besar sehingga dapat mengguncang umat manusia. Tanda-tanda besar hari kiamat tersebut adalah sebagaimana yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah bin Asidin radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna sa'ata lan taquma hatta tara qablaha 10 ayatin. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjala wad-dabata wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusyufin khasfum bil masyriqi wa khasfum bil maghribi wa khasfum bi jaziratil arabi wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tadrudun nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Hadis tersebut menerangkan ketika Rasulullah, menurut Huzaifah, ketika beliau berada di dalam kamar dan para sahabat di luar sedang berbincang-bincang. Rasulullah keluar dan bertanya kepada para sahabat, apakah yang kalian bicarakan? Mereka menjawab, hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang berisi tanda-tanda besar kiamat tersebut. Tanda-tanda besar yang pertama, ad-dukhan, yaitu munculnya kabut tebal.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, kabut tersebut terjadi selama 40 hari. Menurut Abdullah ibnu Abbas, apabila terjadi hantaman meteor, maka yang terjadi berikutnya ad-dukhan. Apakah yang terjadi pada saat ad-dukhan muncul? Bagi orang kafir dan beriman yang menyimpang seperti berzina, tidak sholat, durhaka, suka makan riba, dan berbuat maksiat lainnya, maka setiap lubang di tubuhnya mengeluarkan asap panas, baik itu di mata, telinga, dan lain-lain. Sedangkan orang beriman yang lurus, mereka akan aman. Saking tebalnya asap tersebut, bumi menjadi gelap gulita, tidak bisa membedakan mana siang dan malam. Setelah ad-dukhan berlalu, maka apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah semua teknologi lenyap, makanan pun tidak ada, musim hujan pun tidak kunjung datang, sehingga tanaman pun menjadi mati dan terjadi pembunuhan di mana-mana. 2. Ad-Dajjal, yaitu munculnya sosok Dajjal atau si pendusta. Menurut riwayat, ciri-ciri Dajjal adalah bertubuh pendek, matanya sebelah kanan daging atas meleleh ke bawah, kedua bola matanya mau keluar, dan berwarna hijau kaca, warna kulit kemerah-merahan, rambut keribo, lehernya sedikit panjang, bahunya mereng, dadanya bidang, dan kakinya antara kanan dan kiri jempolnya saling bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita apabila bertemu dengan Dajjal, hendaknya kita membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Nah, dari sekarang agar kita terhindar dari Dajjal di hari kiamat nanti, hendaknya kita menghafal surah 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. 3. Ad-Dabbah, yaitu munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Menurut riwayat, Ad-Dabbah ini membawa dua benda, cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Apabila dua benda ini diusapkan ke wajah, maka bagi orang mukmin wajahnya akan cerah dan bagi orang kafir wajahnya akan hitam legam. Tanda yang keempat, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. 5. 3 gerhana bulan, yaitu terjadi 3 gerhana bulan dalam satu waktu dan 3 tempat berbeda di barat, di timur, dan kawasan Jazirah Arab. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Serta yang terakhir api dari lembah Adan, yaitu munculnya api ini menggiringi manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Semua yang tersurat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut pasti akan terjadi, karena sebagai utusan Allah yang kehadirannya untuk menyampaikan sesuatu yang hak dan benar. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kepribadian seorang siswa dalam meyakini hari akhir sesuai ajaran Islam yang benar? Silakan kemukakan pendapat kalian masing-masing. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.